Kita mau cek, mantap, menyalahi aturan profesional, tidur, oke. Oke, papannya boleh tutup dulu selagi teman kita menjelaskan. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IHI, dari Eko, Ihsan, Hafiz, dan Irul. Ya, jadi ada hal yang kurang kami setujui tadi dari paparan beberapa kelompok. Yang pertama yaitu boleh tidur di kelas. Ya, rasanya setelah kami diskusikan bersama, ya kami kurang setuju dengan tidur di kelas, dibolehkannya siswa tidur di kelas itu. Jadi kalau siswa tidur di kelas nanti kita ngapain gitu. Terus yang kedua, tugas boleh dikumpul kapan saja. Nanti kapan saja ini tidak ada batas waktu. Nanti takutnya ketika peserta didik kita sudah berpuluh-puluh tahun tamat, nanti dia menyerahkan tugas yang kepada kita. Itu kan lucu juga. Terima kasih. Ya, mungkin hanya itu saja. Ya, Oke, mantap. Yuk kelompok lain cepat karena waktu kita tinggal 2 menit. Masih ada? Masih ada ke depan? Ayo silakan ke depan. Ayo, yang mau langsung ke depan aja. Itu kelompoknya tidur juga ya. Tidur alasan tidak profesional. Oke, kelompok ini tentang apa nih ibu? Memilih indikator sendiri. Oke, itu kan harusnya indikator udah jelas ya sama guru. Oke, boleh menentukan mengumpulkan tugas tidak ada waktu. Kita nanti bisa minta pendapatnya. Kenapa? Karena setiap orang punya alasan. Jadi kita bisa dengar benar apa enggaknya. Kita nggak bisa dong menyalahi atau tidak berdasarkan kita nggak tahu apa. Games menyenangkan tapi terkadang tujuan pembelajaran tidak tercapai. Oh, berarti itu kendala yang dihadapi ya. Tidur dan makan di kelas sering menyebabkan anak kurang disiplin. Tugas tanpa batas. Tidak ada deadline tugas, dibolehkan tidur saat PBM. Kelompok ini tidak ada. Mana Bu? Tidur boleh tidak membuat tugas. Berarti kita punya ustadz dan ustazah yang mungkin pola pikirnya belum sejalan sama kita. Dan kita punya hak dong memberikan bapak ibunya memberikan alasan ya. Pasti ada alasannya. Kayak tadi saya berikan alasan anak boleh makan, tapi tetap ada yang bilang ibunya itu membuat anak tidak disiplin. Kembali itu gunanya kita itu bisa jadi fasilitator, bisa jadi coaching, bisa jadi memang guru atau orang tua. Jadi kita saat memberikan aturan harus ada batasannya juga sebenarnya. Mungkin tapi kebetulan ibu ustadz dan ustazah itu tadi belum sempat menjelaskannya. Kalau saya misalnya boleh makan tapi aturannya nggak boleh minta kiri kanan, sampah harus jelas kayak gitu. Itu mungkin jadi masalahnya misalnya membuat siswa kurang disiplin, solusinya adalah kita ikat dengan beberapa peraturan yang jadi ada bintang kecilnya, ada syarat dan ketentuan. Oke, tadi kalau nggak salah yang masalah boleh tidur itu dari ibu ustazah kita ya. Yang boleh tugas itu kalau nggak salah dari bapak fisika ya. Yang tidak batas tanpa tugas. Oh, matematika. Oke, boleh nanti dibantu kenapa memberikan alasan itu ya. Jadi setiap orang akan punya why dan kita boleh mungkin bisa makin mengerti dia atau malah makin gak setuju. Itu saya tidak akan perdebatkan langsung, tapi itu jawaban akhirnya adalah di hati masing-masing. Tapi tetap kita berikan kesempatan kenapa sampai membuat keputusan seperti itu. Ibu apa namanya? Maaf lagi. Lasmi boleh bantu dong kenapa bisa ambil keputusan seperti itu. Siapa tahu kami juga akan mengambil ngikutin ibu dong kalau seandainya bagus. Gak apa-apa. Enggak, kita kan ini pelajari di sini. Nggak ada kalau ada yang buka kurikulum nanti saya diapain nggak? Ayo ibu silakan. Ibu berdiri dong. Kenapa tadi saya turunnya gini? Ibu bapak, saat kita nyuruh anak angkat tangan dengan saat kita nyuruh anak silakan yang mengerti angkat tangan, silakan yang mengerti berdiri di sisi sudut kanan, itu beda loh. Beda berasa nanti. Anak yang hanya sedikit menggerakkan badan dengan lebih banyak itu kita menghapuskan kemungkinan ngantuknya banyak. Walaupun ngambil waktu. Ya, coba ibu silakan. Sini aja bu. Aja ya bu. Emang banget ya? Gak apa-apa, yuk.
bisa ditambah. Oh, saya kasih ini ya kalau saya bilang ini Iya. ya. Alasannya kenapa memilih boleh tidur di kelas itu karena ada beberapa alasan. Tadi kita juga di sana ada 5 hal yang harus diperhatikan ketika kita mengajar di kelas. Coba Ustazah bayangkan. Kita mengajar jam 11 siang atau jam setelah zuhur. Anak-anak udah capek sekali dan kita juga capek sekali ya. Pembelajarannya itu adalah sejarah, sosiologi mungkin, bahasa Indonesia mungkin atau yang sifatnya teks gitu. Dan siang-siang itu kita akan mengajarkan teori-teori barat yang entah di mana orang. Jadi landasan ibu adalah berkata siswa capek, guru capek, materi ibu tidak menarik. Kalau saya simpulkan. Bukan tidak menarik, Bukan. tapi sebenarnya bukan mengizinkan siswa tidur semua, bukan gitu. Iya, 3 orang. Saya ngambilnya tadi maksimal 3 orang. Tapi 3 orang dari 30 itu adalah 10%. Ya. 10% ya, Bu matematika, maaf kalau saya Dan salah. itu pun tidak ada range waktunya. Maksudnya bukan berarti dia dari masuk kelas maksudnya tidur aja sampai pulang. Setengah jam ya tadi ya, kalau saya ngambil Enggak, setengah jam. berapa jam? Berapa lama? Sebenarnya 15 menit paling lama. 15 menit. Tapi kalau saya nggak salah dengar tadi 30 menit kalau saya nggak salah dengar. Tapi mungkin saya salah. Saya juga gitu. Oke, berarti alasannya. Itu alasan satu kalau mengajar siang. Oke. Dan kalau pagi biasanya ada anak-anak yang kelihatannya ada orang sakit gitu. Dia tuh sakit sepertinya. Tapi dia memaksakan diri masuk kelas. Kita memang harus mengapresiasi dia datang ke kelas dong. Oh iya. Nah, dalam keadaan seperti itu, mungkin kita bisa dengan konsep ada tidur 3 orang, dia bisa tidur mungkin 15 menit, kemudian dia bisa Fresh lagi. Nah, Oke. Dan masuk kelas kan kita nggak memaksakan anak untuk bisa menangkap 100% yang apa yang kita Oke. sampaikan. Oke. Paling banyak juga dia dapat 60% atau Oke, berapa itu kalau KKM 60 berarti. Kalau 60%, ya kan? dalam proses sehari nggak tahu ya, mungkin saya Ya, oke. bukan profesional atau gimana. Nggak Tidak apa. semua orang bisa, siswa ketika dia masuk kelas dia nggak bakalan bawa semua pulang 100% kan, paling 80 atau berapa. Dan dengan diberikan waktu untuk sedikit beristirahat mungkin dia bisa. Oke. Mantap. Kata kuncinya adalah mungkin ibu menganggap itu salah satu cara untuk merefreshnya ya. Ibu bapak boleh memikirkan lagi jawabannya di hati, apakah setuju atau tidak. Oke, udah habis waktunya. Oke, udah jam 12. Tentang tugas yang tidak berbatas mungkin saya bantu ya. Mungkin sebenarnya maksudnya ada batasnya ya, mungkin akhir semester. Sebelum terima lapor nanti maksudnya ada tugas itu yang akhir semester ya. Oke, nggak apa-apa. Bapak bisa nggak dalam waktu 10 detik menjelaskan? Oh. Oke, sebelum nilai masuk intinya. Ibu bapak sekalian, saya udah dapat ramu-ramu dari Pak Ibu dan ini benar, ini adalah hari Jumat penuh berkah. Hari ini bapak ibu bapak-bapak akan Jumatan. Terima kasih untuk hari ini sesi siang, sesi pagi. Nanti kita akan bertemu jam setengah dua. Boleh diskusinya dilanjutkan? Tentang tidur itu banyak hal itu yang ditemuinya, banyak, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mungkin ada salah satu caranya adalah mungkin memilih teori bagaimana belajar di jam segitu tidak ngantuk. Tapi tidak disalahkan juga sebenarnya, kan alasan diterima. Saya punya anak yang menjual sate sampai jam 3 pagi. Tapi mungkin salah satu caranya mungkin tidur nggak di kelas, di UKS mungkin. Terima kasih Bu Bapak, kalau saya masih ngomong, kita sholat dulu. Terima kasih untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu nggak merdeka namanya. Tidak disiplin. Baik, saudara, demikian dari terima kasih Bu Miriam telah memberikan membuka cakrawala kita. Insyaallah nanti jam setengah 2 kita gabung di sini seperti tulis coretan-coretan tadi, in time, on time tadi kita usahakan seperti itu. Dan nanti makan siang disediakan oleh panitia. Silakan ambil di sebelah sana ya. Baik, demikian saja kita pending sesi ini dengan alhamdulillah. Nanti kembali setengah 2 akan dipandu oleh Dedi Heri nanti. Dedi Heri akan Dedi Heri. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya benar. Tapi nggak apa-apa, saya juga pernah punya anak tuh jam 4 tidur jam 3. Terus emang kondisinya